Hari ini aku mau cerita tentang kata maaf. Tentang kata maaf. Aku nggak tahu sih, mungkin teman-teman pernah punya kenalan atau orang yang dikenal atau teman sendiri mungkin ya, yang senang banget bilang maaf gitu. Maksudnya dia sering bilang maaf tuh karena memang dia sering ngelakuin kesalahan gitu. Jadi dia ngelakuin kesalahan, maaf gitu ya. Terus nanti ngelakuin kesalahan yang sama lagi, maaf lagi. Ngelakuin kesalahan yang sama lagi, maaf lagi gitu. Terus ya aku punya sih kenalan kayak gitu, dan aku ngerasa ini orang ini nggak ngerti nih maksud kata maaf tuh apa gitu ya. Karena buat aku maaf itu maknanya dua. Dia nyesel, terus yang kedua adalah dia berusaha nggak ngelakuin hal itu lagi. Jadi penyesalan sama tidak mengulangi hal yang sama gitu ya. Nah terus aku mikir gitu, wah ini orang ini yang kayaknya nggak paham arti kata maaf gitu kan. Tapi sebenarnya kalau aku lihat di KBBI ya, baru aku cek juga tuh di KBBI, ternyata maaf itu memang artinya cuman di KBBI itu maaf itu artinya penghapusan kesalahan gitu ya, penghapusan kesalahan sama apa ya, lupa aku, pokoknya ya memang hanya itu gitu, memang hanya penghapusan kesalahan atau penyesalan, penyesalan. Nah tapi nggak ada tuh tidak mengulangi lagi gitu ya, memang nggak ada. Nah aku searching lagi ke satu kata lagi, tobat gitu ya. Nah di kata tobat baru ada. Jadi kalau tobat itu memang di KBBI maknanya menyesal dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi, itu makna tobat. Tapi asa aneh ya, mungkin kalau tobat kita sampaikan ke orang lain, guys aku bertobat sama kamu ya gitu, kan aneh ya, kan aneh gitu, kan aku minta maaf gitu, bukan aku minta tobat kan. Nah gitu sih. Nah dari kata maaf ini aku mikir ada 3 jenis maaf yang yang berat gitu. Ada 3 jenis maaf yang berat untuk dikatakan. Maaf yang pertama itu adalah maaf yang dikatakan oleh seseorang yang ngerasa nggak bersalah, tapi ada orang lain yang terluka. Ngerti gak? Jadi dia tuh nggak sengaja ngelukain orang lain sehingga dia harus bilang minta maaf. Padahal dia sendiri tuh ngerasanya nggak bersalah gitu loh. Jadi dia tuh melukai orang lain, cuma dia ngerasa nggak bersalah gitu ya. Nah itu kan maksudnya maaf itu berat kan, jadinya berat untuk mengatakan maaf karena dia ngerasanya nggak bersalah. Itu satu. Terus maaf kedua yang sulit dilakukan itu adalah maaf yang harus dikatakan ketika kita bersalah ya kan. Bahkan kalau kita ngerasa bersalah pun maaf itu tetap berat gitu ya. Maaf itu tetap berat. Jadi kayak ya itu ya. Kalau aku bahasanya maaf yang berselisih dengan ego gitu ya. Maaf yang berselisih dengan ego ketika kita bersalah itu juga berat untuk dikatakan. Terus maaf ketiga yang berat itu adalah maaf yang dikatakan saat orang yang mengatakannya itu patut menerima maaf itu sendiri. Paham nggak? Jadi kayak soalnya ada orang yang mengatakan maaf padahal sebenarnya dialah orang yang harusnya mendapatkan kata maaf kayak gitu. Jadi orang yang istilahnya mengalah gitu ya, ngalah terus dia minta maaf duluan, padahal harusnya dia orang yang minta maaf ke dia gitu, tapi dia yang bilang maaf. Nah itu maaf yang berat juga gitu. Nah itu adalah salah satu tiga kata maaf yang aku pikirkan itu sulit untuk dikatakan ya. Tapi memang dari 3 magic word ya, terima kasih, tolong, dan maaf, buat aku maaf emang paling susah sih untuk dikatakan. Kayak gitu sih sedikit tentang maaf ya. Ya semoga membuka pandangan tentang kata maaf. Mohon maaf kalau misalnya mohon maaf kalau ya enggak, ini nggak salah. Ini jenis yang lain. Ini multi teori ya, teori multi. Hak paten enggak tahu gimana. Pertanyaan apa? Itu ada pertanyaan. Anda tuh tidak responsif kan? Jadi saya mau bertanya. Jadi saya mau bertanya teh.
Kan tadi Tata menjelaskan ada 3 maaf yang sulit untuk diucapkan. Ada maaf yang mudah diucapkan kata. Maaf yang mudah yang tadi berarti orang yang nggak ngerti makna maaf itu apa. Jadi dia bilang maaf berkali-kali tanpa ngerasa bersalah gitu ya. Ngelakuin kesalahan lagi, maaf lagi, kesalahan yang sama lagi, maaf lagi. Kok jadi ada sesi tanya jawab nih, yang lain nggak ada, curang nih. Gak apa-apa, tiba-tiba bertahan. Gak apa-apa, tiba-tiba ada sesi tanya selain respon dari kamu. Ya siap, terima kasih banyak Muti atas hikmahnya ya tentang maaf. Kalau BMK dulu pernah bikin tulisan juga tentang maaf ya, waktu Bulan Budaya on time, yang judulnya tuh maaf saya terlambat. Jadi mungkin ini masuk yang ke Muti tadi ya, yang dia sebenarnya nggak tahu makna maaf mungkin. Jadi seolah maaf itu menjadi sebuah hanya sekedar kebiasaan aja gitu ya. Jadi kayak misal kita telat terus kita bilang, "Duh maaf ya telat." Kalau ditulisannya agak sedikit nyindir atau sarkas sih memang. Jadi kayak telat itu kalau di Indonesia sekarang sekedar kita punten telat atau maaf telat sambil tersenyum gitu ya, seolah udah selesai gitu. Yang sih kalau orang telat biasanya kan malah senyum kan ya. Aduh punten ya maaf telat pas masuk. Walaupun mungkin nggak benar-benar tersenyum ya, cuma ya kadang ya kayak gitu sih. Jadi udah jadi amat biasa gitu ya. Apalagi dengan metode teknologi yang begitu canggih gitu ya. Jadi kayak konfirmasi itu amat sangat mudah. Dengan chat seolah sudah selesai urusan gitu ya. Kayak misal janjian jam berapa terus kita akan telat, terus kita cukup bilang itu punten telat maaf ya gitu ya, udah selesai. Terus jadi nyampe sini, kamu kenapa telat, tadi aku udah konfirmasi, jadi kayak udah selesai gitu. Jadi ya gitu sih. Ini menarik sih tentang, kalau menurut saya ini masuk ke nilai Salman yang kedua ya, jujur ya. Apa yang mungkin salah satunya masuk ke poin jujur. Masuk nggak ya? Integritas. Integritas lah. Ya kurang lebih kayak gitu sih tentang maaf. Bagaimana kita memaknai kata maaf ya. Gitu sih mungkin. Ya mungkin itu. Terima kasih banyak Muti. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar levelnya, walaupun kita ngomongnya maaf tapi masuk ke level tobat mungkin ya. Tidak mengulanginya lagi. Jangan lupa untuk selalu lihat pagi-pagi sekitar jam 6 sampai jam 7 bakal ada postingan terbaru di Spotify Pojok Gedung Kai.